warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks ceramah, kelanjutan dari teks yang kemarin. Hari ini kita akan membahas mengenai teks ceramah, struktur dan kebahasaan yang terdapat di dalam teks ceramah. Ada 3 perbedaan di antara ceramah, pidato, dan khutbah. Ceramah, pembicaraan di depan umum yang berisi menyampaikan sesuatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Pidato adalah yang pengungkapan pikiran dalam bentuk kata yang ditujukan kepada orang yang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Yang ketiga adalah khutbah, adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik ibadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. 3 perbedaan itu intinya sama, yaitu berbicara di depan umum untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan informasi. Ada 3 macam yang tadi Ibu sampaikan dari pengertian tersebut, macam-macam orasi. Yang ceramah itu menyampaikan pengetahuan, wawasan, dan berupa informatif. Informatif itu memberikan informasi. Pidato itu menyampaikan sebuah bujukan atau persuasif. Terus khotbah itu menyampaikan ajaran agama, memberikan informasi dan ajakan kepada seluruh pendengarnya. Ada beberapa ciri khusus yang terdapat di dalam teks ceramah. Yang pertama, disampaikan oleh seseorang yang mempunyai sebuah keahlian dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Ceramah juga memiliki struktur yang lengkap, di antaranya pendahuluan, isi, dan juga penutup. Dalam pemilihan tema atau inti dari penyampaian sebuah ceramah akan digunakan tema yang sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi di masyarakat atau kegiatan yang sedang diselenggarakan. Isi ceramah harus bersifat objektif, jelas, dan juga terbukti kebenarannya. Selalu hindari kata hoaks atau kebohongan. Dan yang terakhir, gunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami oleh para pendengar. Di dalam ceramah memiliki metode cara penyampaiannya. Ada beberapa metode cara penyampaian ceramah, di antaranya 1, impromptu. Impromptu ini merupakan metode ceramah tanpa ada persiapan sebelumnya. Penceramah akan menyampaikan ceramah sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan tidak ada bantuan dalam bentuk naskah atau apapun. Yang kedua, menghafal adalah metode ceramah di mana sang penceramah sudah melakukan persiapan dan kemudian menghafal ceramah yang akan disampaikannya. Yang ketiga adalah membaca naskah. Membaca naskah di sini metode ceramah dengan membaca naskah yang lengkap yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Dan yang terakhir adalah ekstemporan. Ekstemporan di sini merupakan metode ceramah yang menuliskan hanya pokok-pokok saja atau ide pokoknya saja sebagai catatan pengingat. Catatan tersebut bisa digunakan sebagai panduan dari ceramah ketika menyampaikan ceramah. Dalam penyampaian ceramah tentu ada tujuan yang harus dipenuhi. Ada beberapa tujuan dari ceramah, diantaranya 1, informatif. Tujuan dari ceramah ini adalah untuk memberikan informasi kepada pendengar agar mengenal suatu hal dan mampu memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua adalah persuasif. Ceramah yang bertujuan untuk mengajak para pendengar untuk mengikuti apa yang telah disampaikan atau dianjurkan dalam ceramah. Yang ketiga, argumentatif, bertujuan untuk menyampaikan sebuah topik yang dipahami para pendengar mengenai suatu hal dengan cara menyampaikan argumen dan contoh yang dipahami.
Yang keempat adalah rekreatif. Ceramah yang satu ini memiliki tujuan untuk menghibur atau membuat gembira para pendengar agar merasa puas dan bahagia. Dan terakhir adalah naratif, di mana naratif ini adalah sebuah ceramah yang tujuannya untuk menceritakan suatu hal kepada pendengar. Dalam materi ceramah memiliki struktur. Ada 3 struktur teks ceramah. Di antaranya 1, isu. Isu ini merupakan pengenalan tentang isu atau topik yang akan dibahas. Mungkin di dalamnya berupa ilustrasi pengantar, pendefinisian, atau berupa sorotan peristiwa fenomena. Sebelum masuk ke pengenalan isu, suatu ceramah sering diawali dengan penyampaian salam dan sapaan kepada halayak. Yang kedua adalah argumen. Argumen merupakan penyampaian pendapat disertai dengan fakta-fakta yang menjelaskan isu tertentu. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang di sini merupakan pernyataan penutup yang menegaskan kembali uraian-uraian sebelumnya di argumentasi tersebut. Di mana di sini Ibu langsung menganalisis materi tentang teks ceramah dengan strukturnya di sini. Anda atau kalian bisa lihat sendiri, ada teks 1 paragraf. Di situ teksnya menjelaskan bagian tentang isu, argumen, dan penegasan kembali. Penegasan kembali di sini, penegasan kembali tentang argumen yang disampaikan. Terima kasih untuk materi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali dengan materi berikutnya. Yang akan Ibu bahas adalah mengenai kaidah kebahasaan ceramah. Nanti Ibu akan membahas mengenai kaidah kebahasaan di teks ceramah dan kita akan menganalisisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya, terima kasih.